Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi, Hafiz Mardana, NBM 21082010077. Selanjutnya, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang POP strategi bisnis pada mata kuliah e-bisnis ini. Nah, apa itu strategi e-bisnis? Menurut definisi, strategi e-bisnis adalah suatu langkah yang dilakukan sebuah perusahaan ataupun organisasi untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Ya, yaitu langkah langkah apa saja yang akan mereka lakukan untuk mencapai tujuannya, entah itu meningkatkan laba atau meningkatkan jangkauan pasar gitu. Nah, itu seperti itu ya. Apa sih fungsi dari strategi e-bisnis ini? Yaitu membuat perencanaan, membantu, membantu perencanaan ke depannya, membedakan dengan bisnis lainnya, atau melakukan diferensiasi atau mencari ciri khas dari yang membedakan dari bisnis yang lain, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan. Intinya kita harus mengenal kelemahan dan kekuatan pada bisnis kita ya, agar nantinya sebagai acuan untuk mengembangkan bisnis kita, membuat bisnis kita jadi lebih efisien dan dalam mengontrol bisnis. Oke, selanjutnya tujuan strategi. Mohon maaf, selanjutnya yaitu analisis strategi. Strategi strategi yang perlu kita analisis di dalam strategi kita yaitu apa sih? Sumber daya internal dan proses perusahaan. Sumber daya internal dan proses perusahaan ini untuk menilai kemampuan bisnis kita dan hasilnya hingga saat ini dalam konteks tinjauan aktivitasnya di pasar gitu, seperti performa di pasar itu begitu. Dan selanjutnya yaitu lingkungan persaingan langsung atau lingkungan mikro, yaitu termasuk seperti struktur pasar dan hubungan dengan pemasok dan mitra perantara. Selanjutnya yaitu lingkungan yang lebih luas ini maksudnya apa? Lingkungan makro atau lingkungan makro ini yaitu seperti tempat perusahaan beroperasi. Ya. Ini termasuk kayak pembangunan ekonomi, regulasi dari pemerintahan dalam bentuk undang-undang dan pajak. Selanjutnya yaitu kita membahas yaitu jenis analisis strategi. Analisis strategi internal, analisis yang dilakukan untuk strategi internal ya, atau mengenal diri sendiri, mengenal bisnis kita ini berada di mana kah? Apa kekuatannya seperti apakah? Nah, yang paling terkenal itu kita sudah tahu lah SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Untuk mendapatkan manfaat dari analisis yang dilakukan secara strategis dengan mendeteksi kekuatan, peluang, kelemahan, ancaman yang mungkin diderita oleh suatu organisasi. Yaitu di analisis ini kita lebih ke mengenal diri sendiri ya, tentang kelemahan, kekuatan, peluang, atau ancaman gitu. Analisis strategi eksternal yang kita ketahui yaitu analisis PSTLE, yaitu politik, ekonomi, sosial, hukum, dan lingkungan. PSTEL ini merupakan teknik analisis eksternal yang melakukan analisis strategi atas strategi
atau melakukan strategi yang melakukan riset pasar dan memberikan gambaran tentang berbagai faktor lingkungan makro yang harus dipertimbangkan organisasi. Ya, kita itu kayak mengenal itu sih, mengenal lingkungan, faktor-faktor lingkungan, kayak gambaran tentang pasar gitu. Untuk mengetahui lah lingkungan sekitar ini seperti apa bagi bisnis kita. Oke, selanjutnya yaitu tujuan strategi. Apa itu tujuan strategi? Tujuan strategi ini memberikan panduan dan arahan kepada semua pihak yang mengelola elektronik bisnis tersebut, seperti karyawan atau karyawan, tentang apa yang harus mereka capai. Berarti kita ini memberikan arahan ya kepada sumber daya manusia kita tentang strategi apa yang akan tentang tujuan apa yang harus dicapai bersama-sama. Memiliki visi dan misi, merujuk pada strategi bisnis utama dan masalah serta tujuan industri. Referensi aspek akuisisi pelanggan online, dan yang ketiga yaitu menghubungkan melalui tujuan dan strategi untuk mencapainya melalui tujuan tingkat tinggi. Selanjutnya yaitu definisi strategi. Definisi strategi itu apa sih? Yaitu perumusan atau review. Review itu kayak meninjau ulang dan pemilihan strategi untuk mencapai tujuan strategi. Di sini ada berapa itu ya, berapa proses seperti option generation membuat yaitu membuat opsi yaitu membuat pilihan. Selanjutnya itu pilihan ini dievaluasi atau kita select atau kita lihatlah tinjau ulang, dan selanjutnya itu pemilihan seleksi begitu. Oke, selanjutnya ada 8 strategi bisnis digital utama, yaitu prioritas saluran bisnis digital, pengembangan pasar dan produk, strategi pemosisian dan diferensiasi, model bisnis dan pendapatan, restrukturisasi pasar, menstruktur ulang pasar, kemampuan manajemen rantai pasokan, dan selanjutnya kemampuan manajemen pengetahuan internal, dan sumber daya dan kemampuan organisasi. Implementasi strategi. Selanjutnya kita membahas yaitu implementasi strategi. Mengacu pada pelaksanaan perencanaan mengacu pada pelaksanaan rencana dan strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Ya, ini lebih ke implementasinya ya, yaitu pelaksanaan dari rencana-rencana yang sudah kita buat untuk tujuan jangka panjangnya. Prosesnya itu apa aja sih? Seperti membangun organisasi. Membangun organisasi yang yang tentu saja memiliki kemampuan untuk menerapkan strategi ke dalam tindakan dengan sukses, yaitu bagaimana menciptakan organisasi yang dapat mengimplementasikan strategi ini secara sukses, memasuk sumber daya dalam jumlah yang cukup untuk kegiatan yang penting untuk strategi, mengembangkan kebijakan yang mendorong strategi, serta kebijakan dan program tersebut digunakan untuk membantu perbaikan secara terus-menerus, menggabungkan struktur penghargaan untuk mencapai hasil, untuk menciptakan motivasi bagi semua aspek elemen yang terlibat di dalamnya. Kita harus memberikan penghargaan untuk tujuan bisnis kita agar tercapai.
menggunakan kepemimpinan strategis. Oke, selanjutnya yaitu strategi sistem informasi dan strategi bisnis. Pengurangan biaya dan efisiensi rantai nilai. Dan selanjutnya itu menghasilkan pendapatan mitra saluran dan komunikasi merek. Nah, pengurangan biaya ini pengurangan biaya apa? Pengurangan biaya seperti biaya produksi, biaya transportasi, begitu. Menghasilkan pendapatan. Tentunya bisnis itu tujuan utamanya yaitu menghasilkan pendapatan. Bagaimana sih kita menghasilkan pendapatan secara efektif memenuhi target kita gitu. Mitra saluran. Kita dapat menerapkan strategi ini ya, mitra saluran ini ya, yaitu memperbanyak mitra-mitra yang akan menjalankan atau bekerja sama dengan kita untuk sama-sama menggapai tujuan bisnis yang sama yaitu keuntungan. Oke, selanjutnya yaitu komunikasi merek. Di strategi ini, komunikasi merek, tentu saja dalam dunia e-bisnis atau digital ini, komunikasi merek sudah sangat-sangat marak ya strateginya. Seperti dan sangat mudah juga dilakukan. Tentu saja melalui platform media sosial, platform platform apapun lah, banyak sekali lah, dan semuanya akan sangat mudah dilakukan. Kita tidak tahu kan bahwa dampak dari media sosial itu sangat-sangat luas untuk mengkomunikasikan merek gitu. Akhirnya komunikasi merek ini sangat mudah dan dapat menjangkau siapapun. Tentu saja akan meningkatkan penjualan atau manfaat bagi organisasi kita dalam penjualan gitu. Tentu saja akan mengenalkan produk kita ke bangsa yang lebih luas, dan tentunya itu akan menjadi keuntungan bagi organisasi bisnis kita. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.